Oke, ini kita ketemu lagi sama Mas Ben Ya. dengan sanjang mamenya. Ini video keempat ya Mas Ya, Ben. Berarti update ketiga. Ini update ketiga kalinya. Nah, terakhir waktu itu kita ngapain aja Mas Ben? Terakhir kita ngepres cabang biar mecah anak cabang. Cabangnya. Dan sama apa ya kemarin? Kayaknya baru itu aja kemarin. Sama ngawatin Mas. Ngawatin anak cabang. Nah, ini terakhir diapain untuk sanjangnya ini Mas Ben? Nah, ini udah saya lepas kawat. Udah apa ya? Ini tahapnya udah ke perantingan. Udah masuk perantingan. Ya, masuk perantingan. Terus karena ini targetnya saya mame, ini mau saya pendekin lagi Mas. Oh, jadi nanti untuk mau topnya ini saya potong sini. Oh begitu Mas. Karena target kita kan mame ini Mas. Nah, sementara ini masih berapa tingginya ini Mas? Ini kalau nggak salah bukan Mas, ini 16. 16, tapi 16 itu sampai sini. Nanti kan kalau saya potong sini kemungkinan jadi 13. Akhirnya kan kalau nggak salah ini jadi mame akhir ya. Mame akhir. Tapi masih tetap bisa mame ya Mas? Insya Allah bisa. Kemarin udah tak ini Mas, konsep mame. Oke. Nah, ini kan udah mau perantingan ya Mas Ben? Iya. OTW perantingan ini. OTW perantingan. Berarti kurangnya masih untuk topnya itu ya, mahkotanya ya? Iya, kita PR-nya sekarang bikin mahkota aja Mas ini. Oke, itu masih ada 2 di los itu Mas Ben? Ini mau tak potong juga. Oh, Mas. mau dipotong? Ya. Udah cukup ya? Ini udah cukup karena di atas. Nanti pas dia mecah anak cabang, Dia ikut ini membesar nanti ya? ikut membesar. Ini kebetulan tumbuhnya pas Mas. Kesan zigzagnya ada tuh Mas. Ini agak di bawah, yang ini di atas. Terus semakin ke atas tunasnya semakin pendek. Oke. Ya. Coba untuk lihat belakangnya Mas Ben. Oke, siap Mas. Belakangnya. Oke, ini dari belakang, backnya udah ada juga ya? Ya, backnya ada. Komposisinya insya Allah ini komplit Mas. Komposisinya ya. Oke. Nah, ini teman-teman dari awal sanjang ini kita bikin videonya Mas Ben ya. Iya. Jadi perkembangannya sampai tahap ini Iya. ada semua videonya, nanti bisa disimak linknya di deskripsi saya kasih untuk update sebelumnya. Mas Ben bilang tadi udah mau tahap perantingan ya? Iya Mas. Nah, ini kan di pot besar, ada bedanya nggak Mas Ben, misalnya di pot Ada, besar Mas. sama pot ceper gitu? Wah, ini pertanyaan menarik ini Mas. Oke. Jadi kalau udah tahap perantingan itu kita dilema Mas. Kalau misal pakai pot besar itu memang pohonnya subur banget ya Mas. Subur ya. Tapi dilemanya kan ruasnya jadi panjang-panjang. Jadi panjang. Sedangkan kalau kita udah tahap perantingan bisa mungkin ruasnya rapat gitu loh Mas. Apalagi Ya. ini mame ya. Apalagi mame itu Mas. Kalau misal dipaksa mengerjakan perantingan di pot besar, kita harus berani pengulangan. Dan akhirnya itu kan kalau ngulang-ngulang terus kapan jadinya Mas. Oke. Jadi menurut saya kalau udah perantingan kayak gini saatnya dia naik pot ceper. Iya, itu. Karena kalau di pot ceper otomatis pertumbuhannya kan agak terhambat ya Mas. Ya. Gitu. Atau misalnya pot besar seperti ini kan mungkin udah beberapa bulan Mas Ben. Iya. Berarti akarnya juga udah penuh, mungkin nggak terlalu ruasnya nggak terlalu panjang nanti pertumbuhannya. Yang penting mungkin jangan ganti media dulu mungkin. Pokoknya di pot besarnya jangan ganti media gitu ya. Nah, tapi kan dilema juga ya Mas gitu. Tapi wah ini kok nggak jadi-jadi karena macet, kurang subur. Oh, kurang subur. Iya, dilema iya, itu Mas ya. Tapi kalau saran saya sih kalau udah kayak gini kita naikin pot ceper. Yang pertama tujuannya untuk mencari rapatnya itu. Yang kedua kan biar dia tua juga tuh Mas. Okay. Iya. Jadi ngejar ketuaan, iya. Terus untuk merapatkan itu ya. Mas. Oke, untuk yang sanjang yang ini nanti apa namanya? Tinggal perantingan sama untuk topnya itu ya Mas. Iya, kita bikin top. Tapi kalau top itu sebenarnya kalau menurut saya ya simple aja Mas ya. Lebih mudah ya. Jadi kalau saya bikin top itu memang pikir belakangan lah. Yang penting itu bawah dulu bisa gedenya pun ngejar proporsi gitu Mas. Kalau yang top tuh karena pertumbuhan pasti relatif lebih cepat, jadi ya pikir belakangan aja lah top itu. Gitu. Yang penting titik tunasnya sudah ada gitu. Ada. Mas. Oke.
Oke, ini dari Facebook ada yang nanya Mas Ben, dari Mas Bonsai. Berapa bulan ganti media Mas Ben? Ini saya liputan terakhir sama Mas Is itu sudah 3 bulan, yang lalu ya. Kita bikin update. Sampai sekarang belum saya ganti media. Tapi saya colok ini pupuk Mas. Atasnya saya kasih pupuk kandang terus Mas gitu. Pupuk cair ya? Enggak Mas. Yang utuh? Yang utuh sama cair saya hampir nggak pernah sih. Hampir nggak pernah. Jadi perawatannya saya nggak mungkin karena saya nggak sempat ganti media, saya kasih pupuk dan alhamdulillah tetap subur Mas. Oke, ini saya dibantu Mas Azid anatomi bonsai juga. Anatomi bonsai. Oke, dibaca Mas Azid, ada pertanyaan dari Facebook. Oh ya, sepil dari Mas Rama Riki, sepil dari dekat Mas, atas bawah kanan kiri. Oke, diputar boleh Mas Ben. Oke, dari sini biar nggak nutupin kamera. Ini udah tahap perantingan ini. Masuk perantingan. 6 bulan ya Mas Ben? Lebih Mas. Lebih. Ini sudah, kalau 1 tahun kayaknya sudah ada Mas. Tapi 1 tahun mungkin lebih sedikit lah Mas ini. Dari stek awal. Ya memang dari awal kita bikin memang targetnya mame. Iya. Oke Mas Ben, untuk sanjang ini kan saya lihat di press, tapi itu masih ada daun-daunnya, itu memang sengaja dibiarkan atau gimana? Iya. Jadi gini Mas, kalau menurut saya pohon mame itu pohon sanjang maksudnya? Iya, pohon sancang, pohon mame gitu mame. Ya. Itu yang pertama, kelebihannya sancang itu daun kan bisa benar-benar mikro gitu ya kecil, Mas. Iya. Jadi kemarin karena ada yang WA, Mas, sancang itu bisa seberapa kecil, tanya ke saya. Ini sengaja nggak saya habiskan daun. Nah, sekalian untuk menjawab pertanyaan. Ini sudah kecil, tapi menurut saya ini belum yang benar-benar kecil. Masih bisa lebih kecil masih lagi. Bisa Mas, sancang masih bisa lebih kecil. Itu menurut saya keistimewaan tersendiri ya dari pohon sancang itu Mas. Daunnya benar-benar bisa mikro gitu Mas. Jadi memang sengaja nggak saya pruning habiskan karena untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin gitu Mas. Jadi ini karena belum rapat juga ya, berarti masih bisa lebih kecil lagi Mas? Bisa Mas, bisa. Nah untuk sanjang, tapi pruning habis bisa kan? Maksudnya nggak masalah untuk sanjang? Iya, yang kemarin pas kita update itu kan saya pruning habis Mas. Iya. Gitu. Dan ini saya sisakan daun itu bisa untuk mensimulasi ketika besok sudah ada perantingannya ya. Jadi ini titiknya udah ada di sini gitu Mas. Tapi kalau misal ini saya habiskan, mungkin nanti yang nonton itu apakah nanti dilanjut kawat lagi atau enggak. Kalau ada pertanyaan seperti itu saya jawab sekalian, otomatis ini udah nggak saya kawat Mas. Kalau udah perantingan ya? Iya, ini kita tinggal nyari titik cutting aja, nyari titik tunas yang rapat, kita press biar cepet nyangkang Mas gitu. Karena menurut saya kematangan sebuah pohon itu selain ketuaan itu juga perantingannya rapat Mas, nyangkang itu tadi Mas. Menurut saya gitu Mas. Oke, untuk teman-teman di Facebook mungkin bisa di share untuk media sanjangnya Mas Ben. Oh iya, medianya saya tuh orang paling nggak ribet ya Mas soal media. Yang penting itu kuncinya kan pupuk ya Mas. Tapi kalau teman-teman tanya medianya apa, kalau saran saya pasir kali itu udah sangat bagus. Pasir kali. Ya pasir kali itu blader kalau orang sini bilang. Tapi jangan lupa tetap ditambahin pupuk kandang Mas kalau saya. Kalau pupuk itu menurut saya wajib itu Mas. Itu wajib pupuknya. Jadi pasir pupuk kandang aja cukup. Iya. Kalaupun mau ditambahin sekam ya bagus. Kalau saya enggak, saya tambah sekam karena sifatnya pasir kali itu kan udah poros ya Mas. Iya. Oke, berarti ini PR kedepannya tinggal merapatkan ranting aja Mas Ben ya? Iya, sama press akar Mas. Kan mau naik pot ceper ya. Jadi ini besok saya press Mas. Oh gitu. Iya. Ini mungkin besok saya press pendek-pendek Mas. Besok bisa diupdate lagi ya mungkin ya. Kita ngepres Pak, bikin video sekalian apa gimana? Enggak bisa Mas. Kalau sekarang dia kan posisi dia bisa pruning. Kalau saya pribadi prinsipnya ketika saya ganggu akar bawah, itu saya nggak mau ganggu atas. Nah ini saya posisi habis ganggu atas Mas, saya nggak mau ganggu bawah Mas. Prinsipnya sama-sama saya juga. Iya, jadi kalau kita ngepres akar bisa mungkin yang atas biarin aja lah, jangan diganggu.
dari Mas Rama Riki. Oh iya Mas. Mas maaf mau tanya Mas sama Mas Ben. Selain sancang, waro lokal itu apa sulit untuk dapat perantingan yang rapat? Oh, kalau waru lokal itu gini Mas. Mau waru India, waru Taiwan, waru lokal rapat atau enggak itu tergantung kesuburan si pohon Mas. Kalau saya, kalau pohon subur itu pasti punya resiko ruasnya panjang-panjang. Jadi kalau Mas pengen pohon itu ruasnya rapat ya gimana dibikin nggak subur Mas. Kalau saya sih tetap gimana caranya saya bikin subur, tapi resikonya kita tetap mengulang Mas, mencari titik tunas yang benar-benar rapat Mas. Gitu. Berarti kalau terlanjur panjang ruasnya dipres lagi. Wah, gitu. kalau saya pres Mas, jangan ragu-ragu. Pres, tetap pres. Kalau waru lokal itu bisa rapat kayak punya Madekari itu? Bisa ya Mas. Bisa banget. Memang bisa. Waru lokal tuh tinggal kesabarannya aja. Iya, istimewa juga Mas. Panasnya cukup. Wah, pengaruh banget itu bisa rapat jadi, juga. Ketika pohon sinarnya kurang, otomatis ruasnya panjang karena dia ngejar matahari ya. Atau Mas. banyak air juga banyak bisa. Air bisa. Makanya, jadi kemarau gini tadi saya lihat di kebun Mas Ben kayaknya agak kurang air, saya bilang sama rapat-rapat sekarang airnya ruasnya. rapat-rapat ruasnya. Iya. Oke, Mas Ben, ini kan apa? Banyak yang nanya-nanya pasti yang sanjangnya ini mau dijual apa enggak ya? Gimana Mas Ben? Ini sekalian saya mumpung diliput, jadi untuk teman-teman siapapun yang WA untuk nanyain sancangnya dijual enggak, saya jual, tapi bukan untuk saat ini. Saya rilis, saya jual kalau pohon ini sudah kontes. Sekalian teman-teman kita semua nanti lihat ini dapat apa sih. Buat belajar. Iya, gitu buat ya. belajar. Karena ini kita bikin dari awal, benar-benar dari awal ya Mas. Dari dua cabang kiri kanan. Ya. Mas ini. Oke, teman-teman, itu ya ini perkembangannya juga kalau teman-teman lihat yang ngikutin videonya dari awal nih, perkembangannya sangat-sangat ya signifikan dan ya tambah bagus sesuai target nanti untuk Mame ya. Mame ya Mas. Berarti untuk update selanjutnya kemungkinan press akar ya. Nanti. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bikin videonya. Insya Allah ya. Kalau menurut saya press akar itu penting juga ya Mas. Karena sering banyak pertanyaan. Jadi kalau bisa besok pas press akar kita liput ya, karena pasti kan Mas presnya seberapa pendek, seberapa panjang, dan kapan timingnya itu. Nanti tunggu ini rimbun dulu baru kita press ya. Nanti rimbun langsung kita press. Oke. Gitu, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Ben. Siap. Buat teman-teman nanti bisa ditunggu update selanjutnya. Insya Allah nanti kalau ada waktu bisa kita bikin video untuk proses press akarnya. Iya. Jadi press akarnya itu sebelum naik pot ceper ya? Sebelum naik pot ceper. Oke. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Ben. Sama-sama. Nah, misalnya ada teman-teman yang minat atau tertarik dengan bahan bonsai yang lain, ada apa aja Mas Ben? Ini di kebun waru lumayan, aseman, anting putri. Yang penting jangan sanjang yang ini mohon maaf jangan dulu lor. Oke, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Ben? Ada Mas, 08 999 666 014. Oke. Jangan lupa follow Instagram Mas Ben Bonsai. Oke. Gitu, Mas. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ben. Sama-sama Mas, ya.